Perkenalkan, nama saya Ardion, NIM 18101233 128. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Rahmadina, NIM 18101232200031. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari dengan NIM 18101232200027. Perkenalkan, nama saya Maisa Fona Putri, NIM 18101233200014. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, NIM 181012322028. Nama saya Raisa Hanain, NIM 181012332234. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, NIM 181012322242. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perkembangan bahasa siswa menengah. Para ahli psikologi mendefinisikan bahwa perkembangan bahasa sebagai kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur psikologisnya. Selanjutnya, remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks. Yang kedua, mengalami kemajuan dalam memahami metafora. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memahami literatur yang rumit. Yang keempat, lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, mengembangkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Yang kelima, berbicara dalam kalimat yang menggabungkan dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata tata bahasa atau pengucapan yang khas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator perkembangan bahasa siswa menengah remaja. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia individu, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik individu terutama dari kesehatannya. Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan kemampuan alat komunikasi, baik alat komunikasi lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda seperti bahasa isyarat. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya lingkungan teman sebaya. Hal tersebut membentuk pola perkembangan bahasa remaja. Pola bahasa remaja lebih diwarnai dengan pola bahasa pergaulan yang berkembang di lingkungan kelompok sebayanya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yaitu pertama ada faktor umur anak. Nah, umur anak itu kan manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya. Jadi semakin bertambah umur, semakin matang pertumbuhan. Terus bertambahnya pengalaman dan meningkatnya kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara pada anak, terus kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Nah, pada masa remaja, perkembangan biologis ini yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaannya dengan dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual. Nah, anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. Terus ada kondisi lingkungan. Nah, lingkungan ini tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam berbahasa. Jadi, misalnya lingkungannya itu bagus, adat istiadatnya bagus, dan tata keramanya yang di lingkungan itu bagus, maka anak akan berbahasa dengan bahasa sopan, santun, dan halus. Namun sebaliknya, jika anak yang berada di lingkungan yang
seperti kurang kondusif, seperti lingkungannya yang kayak preman, terus seperti itulah. Nah, anak akan berbahasa agak kasar. Nah, misalnya juga begini, misalnya pada anak bantaran sungai. Nah, lingkungan bantaran sungai, anak lebih biasanya itu akan suara lebih nyaring karena antar tiap penduduk atau tetangga itu berjarak. Nah, jadi orang yang di lingkungan bantaran sungai akan berbicaranya itu lebih nyaring. Nah, lingkungan ini yang dimaksud itu lingkungan pergaulan dalam hidup si anak ini. Misalnya lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan lingkungan sosialnya. Terus yang ketiga itu ada faktor kecerdasan anak. Nah, jadi di sini kecerdasan anak itu mempengaruhi faktor kemampuan bahasa. Jadi seperti misalnya untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik. Nah, terus kemampuan intelektual atau tingkat berpikir, ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, terus kemampuan menyusun kalimat yang baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain, kerja pikir atau kecerdasan seorang anak. Jadi kecerdasan anak itu sangat mempengaruhi perkembangan bahasa berbicara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada siswa menengah atau yang biasa disebut remaja. Faktor yang selanjutnya yaitu status sosial ekonomi keluarga. Di sini dikatakan, keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Nah, jadi misalnya sebuah keluarga yang berkecukupan mampu menyekolahkan anaknya misalnya sampai ke SMA, ke perguruan tinggi, dan di dalam sebuah keluarga itu juga mendidik anaknya dengan baik selama di rumah, menjaga pergaulan mereka bagaimana. Nah, itu perkembangan bahasa anaknya itu akan berkembang dengan baik. Nah, berbeda dengan misalnya keluarga yang berkecukupan mampu menyekolahkan anaknya misalnya, tapi anaknya ini di rumah tidak dididik, jadi misalnya dibebaskan bergaul dengan siapa saja begitu. Jadi perkembangan bahasanya ini juga berbeda dengan keluarga yang sebelumnya tadi. Berbeda lagi dengan sebuah keluarga yang status sosialnya misalnya rendah, pendidikannya kurang, anaknya juga tidak dididik dengan baik. Nah, maka perkembangan bahasa anaknya tuh akan terbatas. Misalnya bahasa yang digunakan misalnya itu saja, tidak seperti anak-anak misalnya yang status sosialnya tinggi tadi. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan itu misalnya bagaimana cara orang tuanya mendidik tadi, apakah di rumah dididik atau tidak, apakah dibebaskan begitu saja. Faktor selanjutnya yaitu kondisi fisik. Nah, kondisi fisik di sini yang dimaksud adalah kesehatan anak. Nah, seorang anak yang misalnya memiliki cacat seperti bisu, tuli, gagap, organ suaranya yang tidak sempurna, maka akan berbeda perkembangan bahasanya dengan anak-anak yang lainnya. Misalnya yang sulit berbicara tadi, maka tidak akan bisa seperti orang yang fasih dalam berbicara, misalnya pengucapannya misalnya berbeda misalnya. Terus seorang anak yang mengalami kekurangan dalam pendengaran, maka kata-kata yang diserapnya itu juga berbeda dengan anak-anak yang lainnya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak jangka panjang keterlambatan bicara. Di sini ada 4. Yang ke-1 adalah ada gangguan bahasa berpengaruh pada luaran akademik dan pekerjaan, kesulitan belajar. Di sini, kesulitan pemahaman mengakibatkan anak sangat rentan dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah, anaknya dengan gangguan bahasa maka sangat beresiko untuk mempunyai masalah membaca dan perilaku, apalagi gangguan perilaku ini berhubungan dengan ketidakmampuan anak untuk membaca. Yang kedua ada gangguan bahasa yang berhubungan dengan peningkatan resiko ansietas sosial. Nah, di sini
Remaja dengan gangguan perkembangan bahasa mempunyai kadar kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan rekannya yang lebih normal. Jadi, anak dengan gangguan perkembangan bahasa mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengalami ketakutan yang berlebihan. Nah, yang ketiga ada gangguan bahasa berdampak pada partisipasi sosial. Di sini, anak dengan gangguan bahasa mempunyai kualitas persahabatan dan partisipasi aktivitas sosial yang lebih rendah. Jadi, masalah dengan teman sebayanya pernah diteliti selama lebih dari 9 tahun pada 171 anak yang berusia 7-16 tahun dengan riwayat gangguan bahasa. Anak dengan gangguan bahasa ini lebih beresiko menunjukkan kesulitan yang berhubungan dengan teman sebayanya. Yang keempat, ada gangguan bahasa tidak menghilang ketika anak disekolahkan. Nah, jadi di sini penelitian pada remaja yang diidentifikasi mempunyai gangguan bahasa yang disebut specific language impairment saat usia 5 tahun dan dipantau saat usia 12-19 tahun. Nah, ditemukan masih terdapat banyak kesulitan komunikasi yang tinggi pada anak dengan riwayat gangguan bahasa tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam peningkatan kemampuan berbahasa pada remaja. Nah, berdasarkan jurnal yang kami ambil, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa kelas 7C di SMP Dharma Praja mengalami peningkatan dalam kemampuan berbahasa menggunakan metode drama. Metode drama ini adalah memainkan peran dalam dramatisasi masalah sosial maupun masalah psikologis, dan tujuannya pun untuk memainkan tokoh tertentu dengan ucapan atau pelafalan yang baik dan benar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari jurnal tersebut menandakan bahwa masalah dalam remaja mengenai kemampuan berbahasa itu dapat kita tuntaskan, khususnya kita sebagai guru BK dapat memberikan layanan secara langsung dengan teknik bimbingan dan konseling kelompok berupa permainan peran seperti psikodrama, sosiodrama yang sejenis dengan metode drama. Nah, hal ini pun juga menguntungkan bagi pihak lain seperti guru kelas maupun guru mata pelajaran, khususnya guru bahasa Indonesia yang memiliki peserta didik yang bermasalah dengan kemampuannya dalam berbahasa, khususnya di tingkat SMP. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat kita terapkan dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia lisan. Yang pertama, melalui kegiatan membaca. Kegiatan di sini lebih ditekankan pada membaca nyaring atau bersuara untuk kesempurnaan pelafalan bunyi bahasa Indonesia. Seseorang dapat berbahasa Indonesia dengan baik banyak ditunjang oleh bacaan yang pernah dibacanya. Makin banyak ia membaca, maka kemungkinan besar semakin baik bahasa lisannya. Yang kedua, melalui kegiatan menulis. Kegiatan menulis dengan berlisan atau berbicara mempunyai hubungan yang erat. Untuk latihan pengucapan, kita dapat membaca tulisan kita secara lisan. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak atau mendengarkan. Cara yang paling mudah untuk meningkatkan bahasa lisan ialah dengan menyimak atau mendengarkan. Dengan mendengarkan perkataan orang lain, kita menjadi lebih baik bahasa Indonesianya. Kita bisa memperbaiki diri dalam arti mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dengan penuh terbuka. Yang keempat, melalui cara berpikir sebelum berkata, kita mencoba menilai kata-kata yang akan kita ucapkan sebelum menjadi kalimat.